Pertanyaannya adalah apa itu game teori? Jadi game teori itu adalah teori pengambilan keputusan secara interaktif. Jadi ini berbeda dengan decision theory. Jadi kalau decision theory ya ini pengambilan keputusan individu dalam menghadapi risiko dan ketidaktentuan. Jadi orang hanya melakukannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tapi kalau kita menggunakan game teori, kita harus melibatkan pemain lain atau pemain yang rasional yang lain. Nah ini bisa misalkan contohnya adalah interaksi antara konsumen dengan ojek online misalkan, itu bisa. Atau interaksi antara anak dan orang tua dan lain sebagainya, itu akan bisa dianalisis dengan menggunakan game teori. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang game teori, maka ada pesan dari Sun Tzu yang sangat menarik, dan ini sudah ditulis mungkin 2500 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, if you know your enemies and know yourself, you will not be in peril in 100 battles. Jadi kalau Anda mengetahui tentang diri Anda dan Anda mengetahui tentang lawan Anda, maka Anda tidak akan pernah dikalahkan selama 100 kali pertempuran. 100 pertempuran itu banyak. Nah yang menjadi masalah adalah apa? Yang terakhir itu, kalau kita tidak tahu lawan kita tidak tahu diri kita, ya biasanya kita akan kalah di setiap peperangan. Nah kalau kita melihat dari sejarah perkembangan game teori itu sendiri, ini dimulai dari analisisnya Cournot sebenarnya di tahun 1838, meskipun Cournot itu sendiri, beliau tidak diakui, sebagian tidak diakui sebagai game teoris, tapi menurut saya beliau adalah peletak dasar dari konsep game teori ini. Lalu juga mulai dengan von Neumann Morgenstern di tahun 1944 dan kemudian penemuan Nash, John F. Nash di tahun 51 terkait dengan Nash equilibrium. Nah, kemudian berkembang semakin banyak dan melibatkan keilmuan, cabang keilmuan lain. Jadi misalkan penggabungan antara game teori dengan biologi itu menghasilkan evolutionary game theory. Antara game teori dengan psikologi menghasilkan behavioral game theory. Dan juga ada posisi untuk melakukan learning process di sana, analisis terkait dengan learning process. Lalu implementasi game teori kira-kira di mana? Oh ini banyak, ini masuk ke dalam sistem penyediaan, sistem kontrak, sistem lelang, ya, atau auction, bargaining atau negosiasi, taktik perang, ataupun juga kebijakan publik. Ini coverage dari game teori itu sendiri. Nah aplikasinya di bidang apa saja? Banyak juga. Ini ada ilmu politik, industrial economics, ini paling banyak menggunakan analisis game teori. International economics, public choice theory, kemudian new institutional economics, dan juga Austrian economics. Nah, mari kita lihat apa saja elemen dari game itu. Elemen dari game itu hanya ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu adalah nature. Nature itu adalah state of the world dari suatu game, yaitu adalah lingkungan yang menyelimuti game itu sendiri. Bagaimana game atau interaksi itu dilakukan misalkan. Jadi ketika misalkan perekonomian boom atau krisis, cuacanya itu cerah atau hujan, gitu. Atau sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Nah ini adalah nature, ya, nature atau state of the world. Lalu yang kedua adalah players. Siapa players itu? Players itu adalah penentu kebijakan. Bisa individu, bisa institusi, bisa negara. Ya, dan ini siapapun bisa di situ ya. Bisa individu, bisa institusi, bisa suatu negara. Lalu yang agak kompleks itu adalah konsep yang disebut dengan strategi. Nah strategi itu ada 2. Yang pertama adalah pure strategy, yang kedua adalah mixed strategy. Apa itu pure strategy? Pemain dikatakan bisa memilih pure strategy jika yang bersangkutan memiliki probability 1 atau memiliki komitmen itu untuk memilih salah satu strategi. Jadi kalau misalkan orang sedang main catur misalkan, lalu kemudian ketika yang bersangkutan main catur, itu menentukan kira-kira saya akan bermain apa nih? Apakah gambit menteri, ataukah pembukaan Hindia Raja, ataupun apapun. Nah inilah yang disebut dengan ketika yang bersangkutan itu memiliki komitmen untuk memilih salah satu strategi, maka disebut dengan pure strategy. Namun demikian, seringkali kita ragu juga ketika menghadapi beberapa strategi sekaligus. Kalau kita dihadapkan pada hal di mana pilihan itu sebenarnya bagi kita itu hampir sama semua. Atau kita dalam kondisi indifference, maka kita menggunakan mixed strategy. Nah mixed strategy itu maksudnya gimana? Apakah misalkan ada pilihan A atau B, kemudian kita memilih A dan B, bukan begitu.
Yang dipilih itu adalah ketika kita menghadapi indiferensi atau kita merasakan ada kesetaraan antara kedua strategi dan kita bimbang, maka kita akan melakukan randomisasi di antara kedua strategi tadi. Salah satu cara untuk membantu kita itu adalah dengan menggunakan randomizing device. Nah, apa itu randomizing device? Bisa dengan tossing coin, ya, lempar koin. Jadi katakanlah kalau head itu adalah ke kiri, kalau tail ke kanan misalkan. Nah, apapun yang keluar di situ, head atau tail, kita akan mengikuti. Artinya, kita tetap memilih satu strategi dari alternatif strategi, tetapi cara milihnya itu kemudian bukan kita sendiri, tapi menggunakan randomizing device. Yang terakhir itu adalah payoff. Jadi payoff ini bisa berbentuk moneter, non-moneter atau keduanya, tapi harus kardinal. Jadi harus dalam bentuk angka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua asumsi dasar dari game teori, yaitu adalah rasionalitas dan common knowledge. Jadi kalau rasionalitas itu apa? Pada dasarnya secara teknis itu adalah semua orang diasumsikan menggunakan von Neumann-Morgenstern expected utility function. Ya. Atau konsep sederhananya gimana? Asumsikan saja bahwa semua pemain itu adalah sepandai kita. Ya. Jadi semua pemain itu sepandai kita. Itu konsep yang paling simpel. Nah, implikasi ketika kita mengasumsikan orang itu menggunakan expected utility atau von Neumann-Morgenstern expected utility, maka pemain memiliki stable preference. Ya. Jadi pilihannya ya bisa diprediksi, kira-kira demikian. Yang kedua adalah common knowledge. Common knowledge ini adalah perfect information. Jadi semua orang tahu apapun yang ada di sana, termasuk juga preferensi terhadap berbagai macam pilihan itu juga diketahui. Nah, preferensi terhadap pilihan itu diketahui dari mana? Dari payoff-nya. Kalau kita mengetahui payoff-nya berarti kita tahu preferensi kita. Nah, mari kita lihat sedikit terkait dengan expected utility sebelum masuk ke dalam game teori. Nah, ini adalah kalau ada dua ya, kalau di ekonomi itu ada utility, ada expected utility. Utility itu terkait dengan bagaimana preferensi kita terhadap barang dan jasa. Tapi expected utility itu preferensi kita terhadap prospek. Ya. Expected utility itu sifatnya adalah itu bersifat experience, jadi ada fungsi dari pengalaman. Tanpa ada pengalaman, kita tidak bisa memilih barang yang kita sukai atau tidak kita sukai. Tetapi yang namanya expected utility itu bisa dipilih oleh siapa saja. Jadi misalkan ada turis yang belum pernah ke Indonesia, mungkin asalnya dari Eropa Barat atau dari Amerika datang ke Indonesia, kemudian kita berikan salak. Dan itu adalah pertama kali yang bersangkutan melihat salak. Kalau ditanya kemudian apakah yang bersangkutan suka salak, ya tidak bisa menjawab karena tidak pernah merasakan salak itu seperti apa. Nah, tetapi ketika orang ditanya gitu ya, misalkan mahasiswa ditanya, setelah nanti lulus siapa yang ingin meneruskan S2, itu banyak mahasiswa kemudian mengatakan, iya saya. Apakah yang bersangkutan pernah merasakan menjadi mahasiswa S2? Tentunya belum. Tapi beliau bisa mengatakan bahwa saya menginginkan menjadi S2. Nah, itulah yang disebut dengan expected utility. Nah, saya berikan contoh di sini, apa sih, bagaimana cara menghitung expected utility? Sebenarnya sangat simpel. Jadi di sini balik lagi ke tahun 90-an, tahun 80-an, di mana waktu itu pemerintah Orde Baru itu memiliki kebijakan disebut dengan sumbangan dermawan sosial berhadiah. Ya, yang waktu itu ya sebenarnya ini judi, tapi waktu itu bisa diterapkan oleh pemerintah. Jadi setiap orang kalau mau membeli itu harganya 1.500 saat itu, di mana kita bisa menebak kombinasi 2, 3, 4, 5 atau 6 angka. Nah, kalau sampai 6 angka itu hadiahnya kalau tidak salah 1 miliar rupiah. Waktu itu ya, harus diingat itu tahun 90-an, awal tahun 90-an. Nah, kalau tebakan 2 angka itu bagaimana? Kita memilih kombinasi 2 angka dari 00 sampai 99. Oke. Nah, jika seseorang itu membeli dan kemudian menang, maka hadiahnya adalah 60 kali dari harga kupon. Ya, sekitar 90, yaitu 90.000. Kalau tebakannya tidak tepat, berarti uang 1.500 tadi otomatis hilang. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa melihat di paparan di situ, ya, di sini. Kita melihat dari E02. E02 itu adalah ekspektasi munculnya angka 02. Ya. Loh, mengapa kok angka 02 itu kalau Anda cek di buku 1001 Mimpi. Di situ itu adalah bekecot. Ya, 02 itu bekecot. Itu sebabnya kalau di Kediri seringkali dikatakan sate 02. Itu adalah sate bekecot karena dari buku 1001 Mimpi, daerah-daerah itu. Ya.
Nah, katakanlah kita mimpi itu, kemudian kita percaya, ditulis gitu, ekspektasi dari 02 gitu ya. Yaitu adalah sama dengan apa? Probability munculnya angka 02, yaitu adalah 1/100 dikalikan hadiahnya berapa? 90.000 ditambah 1 minus P, yaitu adalah 99/100 dikalikan minus 1.500, karena tadi kita membeli. Nah, kalau kita hitung, sebenarnya expected value-nya itu berapa? Minus 585. Artinya kita baru niat saja, sebenarnya kita udah kalah. Tapi faktanya ketika itu, banyak orang membeli SDSB. Dan waktu itu yang menarik adalah SDSB waktu itu dibuka itu malam Rabu dan malam Minggu kalau tidak salah. Dan biasanya malam Rabu dan malam Minggu ini siapa yang mendapatkan dampak negatif adalah para dokter. Karena dokter-dokter pada sepi, semua orang pengennya membeli SDSB meskipun badannya sakit. Ya, jadi kalau ada anggota keluarganya sakit ya sudah dikeroi aja dulu. Siapa tahu nanti kita beli SDSB besok jadi kaya begitu. Nah besoknya ya tetap kalah dan yang sakit tetap sakit. Gitu. Tapi itulah yang terjadi pada saat itu. Ya, jadi sebenarnya tidak layak, tetapi faktanya banyak orang membeli anyway. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya kalau di dalam game, disebut dengan, saya perkenalkan apa yang disebut dengan normal form game dan extensive form game. Jadi kalau di normal form game itu yang di kiri, di mana di sana ada Mas X dengan Mbak Y, begitu ya, kira-kira ya. Mereka ingin nonton film horor gitu, atau milih film horor atau film laga, gitu. Mereka janjian, gitu ya. Nah, yang di kiri itu adalah extensive form game, di situ ada informasi terkait dengan players, ada strategi, dan juga ada payoff-nya. Di kanan itu adalah extensive form game, itu ada players, ada strategi, dan juga ada payoff-nya. Namun keduanya yang membedakan adalah yang di kanan atau extensive form game itu memberikan informasi yang lebih kaya pada kita. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan bagaimana keterkaitan antara expected utility itu dengan game teori. Nah, jadi kalau di dalam expected utility kita lihat ini ada Mas X. Mas X ini ini dari decision theory ya. Kalau dia sendirian begitu nonton film, dia pasti nonton film laga. Kenapa? Karena dia senang nonton film laga. Tapi Mas X ini takut sekali dengan nonton film horor. Nah, di sisi yang lain kita memiliki Mbak Y. Mbak Y ini sebaliknya. Dia senang nonton film horor, tapi takut nonton atau tidak suka dengan nonton film laga. Ya. Nah ini yang terjadi. Nah ketika mereka masing-masing sendiri-sendiri, ya itu tidak ada masalah. Kenapa? Ya udah sendiri-sendiri, kalau masing-masing masih sendiri-sendiri nonton film apapun ya dia nonton film ya sudah pasti bisa diprediksi. Mas X itu nonton film laga, Mbak Y nonton film horor. Namun demikian apa yang terjadi kalau kemudian mereka sepakat itu untuk kemudian semalam mereka berteman di IG lalu mereka janjian hari ini akan nonton film bareng. Nah ternyata filmnya itu hanya ada 2, horor atau laga. Nah sekarang mereka harus menentukan. Nah di sini kita bisa memiliki payoff yang terkait ini. Jadi keduanya nanti kita gabungkan. Di sini ada Mas X sebagai players baris dan Mbak Y sebagai players kolom gitu ya. Dan di sana masing-masing memiliki hal yang sama, yaitu strategi yang sama, yaitu adalah film horor atau film laga. Mas X menghadapi film horor itu dengan probability P dan film laga dengan probability 1 minus P. Nah, kemudian Mbak Y itu akan memilih film horor dengan probability Q dan film laga itu adalah 1 minus Q. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang akan terjadi? Katakanlah mereka sepakat untuk nonton film horor, ya. Apa yang terjadi? Bagi Mas X itu adalah males tapi senang, ya. Males karena filmnya horor dia takut gitu. Tapi ada senangnya karena potensi jadian dengan Mbak Y. Atau kemudian bagi Mbak Y itu adalah senang sekali. Jadi yang merah, semua yang merah itu adalah milik pemain 1 Mas X, dan Mbak Y itu adalah semua yang warna payoff-nya yang warnanya hitam itu. Oke. Nah, hal yang sama juga terjadi kalau misalnya sebaliknya terjadi kalau misalkan mereka sepakat nonton film laga. Yaitu adalah Mas X itu akan senang sekali karena nonton filmnya senang sekaligus juga bisa potensi jadian dengan Mbak Y. Tapi kalau Mbak Y-nya bagaimana? Ya malas tapi senang, karena malas nonton filmnya tadi ya, meskipun senang ada potensi jadian.
Nah, kalau mereka kemudian masing-masing tidak sepakat dengan nonton filmnya tadi, yang satu nonton film laga, satunya nonton film horor, apa yang terjadi? Ya, mereka jomblo, ya, mereka jomblo. Jadi ya sekarang kemarin jomblo, sekarang jomblo, ya besok insya Allah masih jomblo kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari payoff ini bisa nggak kita buat ordering? Jadi kalau kita buat ordering tentunya yang senang sekali, ini yang paling tinggi. Monggo diambil berapa angka di situ, angka 9, angka 10, monggo saja. Lalu yang kedua itu adalah malas tapi senang. Apa yang bisa kita lakukan? Ya ambil sebarang angka, tetapi yang jelas lebih rendah daripada yang senang sekali tadi. Yang terakhir itu adalah jomblo, ya karena kemarin jomblo, sekarang jomblo, besok jomblo, ya kita kasih aja 0. Ya, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka yang di kanan itu muncullah apa yang disebut dengan the battle of the sexes. Jadi di sini adalah upaya saya untuk menjelaskan bagaimana yang namanya game, satu game itu sebenarnya bisa dibangun didasarkan pada expected utility. Lalu kemudian arahnya adalah kita melihat dari aspek payoff-nya secara kualitatif atau ordinal, baru kemudian kita buat secara kardinal. Nah, biasanya orang melihat buku game teori itu langsung normal form game seperti ini, sehingga ada pertanyaan, loh itu dari mana munculnya angka 4, di mana munculnya angka 9. Tapi sebenarnya itu didasarkan dari interaksi tadi, ya, pola interaksi yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, lalu bagaimana cara memilih strategi terbaik? Di sini ada cara yang paling simpel, yaitu mekanismenya adalah pemain yang rasional pasti tidak akan memilih strategi yang terdominasi. Dia akan memilih strategi yang dominan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghilangkan strategi-strategi yang terdominasi. Nah, misalkan kita punya di sini ada prisoner's dilemma, ya. Pola prisoner's dilemma bisa dilihat di sini. Ini ada pemain 1 dan pemain 2, pilihannya adalah A dan B. Semuanya yang merah itu milik pemain 1, yang hitam itu milik pemain 2. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, pemain 1 pasti tidak akan memilih strategi A. Kenapa? Karena strategi A itu kalah dengan strategi B, ya, atau terdominasi oleh strategi B. Jadi kita bandingkan aja, -1 dengan 0 lebih besar 0, -9 dengan -3 lebih besar -3. Tapi ini kan payoff-nya adalah simetrik, sehingga hal yang sama juga terjadi pada pemain 2, sehingga apa yang akan kita dapatkan itu adalah Nash equilibrium ada di posisi B. Inilah yang disebut dengan Nash equilibrium.